Hai guys, welcome back to my channel Raj Kumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Tema single reading kali ini mengenai dia yang berkelakuan tapi malah dia yang jadi kena mental. Oke ya guys ya, ini ada energi dari seseorang yang berdealing sama kamu ya, yang sepertinya suka cari gara-gara nih sama kamu ya. Mari kita lihat energi dari orang ini ya guys ya. Ini hanya buat kamu-kamu yang merasa resonate ya, buat kamu-kamu yang membutuhkan pesan, dan buat kamu-kamu yang ingin belajar, menambah wawasan, dan mendapatkan pengalaman baru dalam hidupmu. Mari kita lihat di sini ya guys ya, ada apa aja. Oke, di sini ada the Star. Next, ada the Hierophant, ada the Chariot, ada Six of Wands or Six of Pentacles, ada Three of Cups, ada Eight of Swords, ada Ace of Wands, one more, ada Seven of Wands. Okay, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Oke guys, di sini aku merasakan energi dari seseorang yang pernah berdealing sama kamu atau saat ini berdealing sama kamu, di mana orang ini sangat dekat sekali ya posisinya dengan dirimu ya, entah itu dia stay di sekitaran rumah kamu atau dia ini adalah salah satu dari teman kamu ya, yang mana dia ini sepertinya suka cari gara-gara sama kamu ya guys ya. Dia suka sekali membuat onar atau mencari masalah sama kamu ya. Di sini energinya kebanyakan feminim ya guys ya, entah itu gendernya cowok atau cewek ya, tapi di sini kuat energinya feminim ya, karena dia ini sepertinya tukang gosip ya guys ya, suka sekali bergosip, suka sekali membawa kabar-kabar berita tentang orang lain ya, suka membicarakan orang lain, kejelekan orang lain, keburukan orang lain ya, bahkan dia juga tidak segan-segan bisa mengadu domba orang lain dengan rasa tidak bersalah sama sekali ya. Jadi kayak pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak kenal, pura-pura tidak terlibat, padahal dia biang keroknya atau biang keladinya, kayak gitu loh guys ya. Orangnya memang troublemaker ya, memang pembuat masalah atau pencari onar gitu ya guys ya. Hidupnya sama sekali tidak tenang ya. Dia suka kelayapan ya guys ya, atau suka berkeliaran di circle di mana kamu dan dia itu ada di sana ya. Dia selalu mendekati orang-orang sekitar ya guys ya. Kayaknya caper banget ya, dikonfirmasi oleh Three of Cups ya. Sepertinya dia ini sangat terkenal di circle-nya kalian ya. Orangnya ini memang suka berbicara ya, dan dia suka membual, omong besar, suka pamer ya, dan suka berbicara sesuatu yang lebih tinggi gitu dari kebanyakan orang gitu ya, seolah-olah dia yang paling baik, paling the best gitu ya guys ya. Di sini dia selalu berusaha untuk menguasai orang-orang yang ada di sekelilingnya ya. Orang-orang itu dibuatnya sebagai sekutunya gitu ya guys ya, yang mana dia ini suka bergerombol atau bergeng gitu ya guys ya, kemana-mana ngumpul gitu ya, dimana ada orang banyak di situ dia juga ada terlibat gitu ya. Dan dia sorry to say ya, seperti ratu atau raja gosip ya guys ya. Jadi dia suka sekali bergosip gitu ya, membicarakan orang lain ya, yang mana itu tidak ada urusannya, tidak ada hubungannya dengan dirinya ya. Tapi namanya juga dia punya habit yang seperti ini, yang mana sulit sekali untuk dia tinggalkan karena dia sudah terbiasa untuk
ngomongin orang ya dari belakang, dari samping, dari depan, entah diketahui oleh orang lain ya yang bersangkutan atau tidak gitu ya guys ya. Dia ngomongnya ceplos-ceplos gitu ya, tanpa direm, tanpa disaring, tanpa difilter gitu ya. Dia omongnya tuh blak-blakan gitu ya guys ya. Bener-bener dia itu nggak bisa jaga mulut ya. Sorry tuh saya ember banget gitu ya. Dia kalau ngata-ngatain orang itu bener-bener deh ya, nggak ingat diri gitu, nggak ingat sama dunia lagi gitu. Bener-bener dia ngata-ngatain orang itu jor-joran gitu loh guys ya. Bukannya ngata-ngatain yang baik-baiknya, tapi yang jelek-jeleknya gitu ya. Seolah-olah dirinya lah yang sempurna. Nah, seperti itu ya. Orangnya memang seperti ini ya. Namanya habit, karakter sulit untuk dirubah ya guys ya. Hanya dia sendiri yang bisa merubah kelakuannya ini ya. Banyak orang-orang yang mencoba untuk memaklumi sifatnya yang seperti ini ya guys ya. Karena memang mungkin saja sudah bawaan dia dari lahir ya, atau karena sudah menjadi kebiasaannya di dalam keluarganya ya, dia itu kayak nggak bisa menyimpan rahasia gitu. Jadi selalu bocor ya guys ya. Omongan orang lain ke dia itu selalu bocor gitu ya guys ya. Dia nggak akan pernah bisa menyimpan rahasia dan omongannya juga tidak bisa dipegang. Namun dia termasuk orang yang licik dan lihai dalam bersiasat ya guys ya. Jadi kalau ada pertengkaran atau ada sesuatu yang terjadi ya, semacam adu domba gitu ya, ngadu domba antara satu pihak dengan pihak lain, satu kubu dengan kubu lain, dia akan cuci tangan gitu ya. Dia ini seperti lempar batu sembunyi tangan gitu loh guys ya. Dia ikut nimbrung, dia ikut ngata-ngatain, dia malah ikut ngompor-ngomporin, panas-panasin orang gitu ya. Tapi endingnya dia akan pergi, dia akan mundur teratur gitu. Jadi orang-orang yang lain yang akan heboh, ribut ya, dan berselisih gitu, dia di belakang ketawa-ketiwi aja sendiri, kayak gitu loh guys ya. Nah, jadi nih orang sepertinya balik lagi ya, suka cari gara-gara ke kamu. Kamu sudah tahu ya tabiatnya, dan aku rasa di sini kamu tidak menyukai orang ini ya sejak awal atau dari pertama kali jumpa gitu. Kamu tuh kayak udah ilfeel ya, kayak udah nggak suka gitu dengan sikapnya yang sorry itu saya ember banget gitu mulutnya gitu ya, nyerocos ngata-ngatain orang. Nanti kalau dengan si A ngatain si B, nanti kalau dengan si B ngatain si A, kayak gitu loh guys ya. Jadi kayak suka bikin kekacauan, suka bikin keributan, gaduh gitu, onar gitu ya. Ada hari tanpa onar lah istilahnya, kayak gitu ya. Troublemaker banget orangnya. Iya. Nah, dia ini pada awalnya itu sama kamu memiliki hubungan yang fine-fine aja ya, walaupun kamu tidak banyak omong sama dia, dan kamu juga berhati-hati banget untuk berbicara sama orang ini karena kamu tahu bahwa orang ini kata-katanya tidak bisa dipegang dan orang ini juga tidak bisa dipercaya. Kamu tahu itu, makanya kamu membatasi diri dengan orang ini ya guys ya, tidak terlalu banyak omong. Tapi dia kayaknya gregetan melihat sikap kamu yang dingin terhadapnya, tidak seperti kebanyakan orang yang hangat terhadap dirinya ya. Kamu terbilang dingin terhadapnya ya guys ya, karena kamu nggak ingin terlibat hubungan atau koneksi yang jauh dengan orang ini, karena kamu tahu bahwa orang ini sepertinya toksik ya, energi tidak bisa dibohongi ya. Walaupun dia pandai sekali untuk menyembunyikan karakter aslinya, pandai sekali untuk berdrama, bersandiwara, tapi tetap aja gitu ya, kamu merasa nggak nyaman ketika bersama dengan dirinya ya guys ya. Oke, dan kamu yang berusaha untuk menjaga jarak ya dari orang ini ya guys ya. Kamu tidak ingin adanya interaksi yang lebih dalam dengan dia ya. Jadi kamu tuh banyak menghindar lah ya. Dia ini suka sekali cari gara-gara ya guys ya. Mungkin ini misalnya kalau tetangga kamu ya, ketika kamu keluar rumah gitu, dia ikut juga keluar rumah gitu ya. Ketika kamu mengerjakan sesuatu ya di depan rumah, dia akan melakukan sesuatu yang bikin kamu tuh nggak nyaman gitu ya. Mungkin dia apa ya, kayak main gendang gitu ya. Ya, kemudian kayak pura-pura nyapu padahal kepo, tengok kanan, tengok kiri gitu ya, celengak-celenguk ya, ngintipin kamu ya. Atau ketika kamu sedang mengerjakan pekerjaan rumah ya, berkebun kah ya, atau sedang menanam bunga gitu ya guys ya, kayaknya dia berulah juga gitu ya, bikin bunyi-bunyian yang membuat kamu merasa tidak enak gitu ya, bunyi-bunyian yang kayaknya keras gitu ya, yang kayak nggak sopan gitu ya. Sengaja memang dia lakukan itu supaya kamu tuh nggak betah, nggak nyaman berada di
circle kamu gitu ya guys ya, mungkin kamu tetanggaan sama dia misalnya kayak gitu ya. Jadi dia ini memang sengaja bikin onar ya, cari gara-gara ke kamu ya, agar kamu tuh kesal gitu, agar kamu itu merasa tidak betah dan tidak nyaman ketika kamu mengerjakan sesuatu kayak gitu loh guys ya. Sebab sepertinya nih orang kayaknya haus akan perhatian ya, orangnya caper banget gitu, makanya dia banyak banget ya tingkahnya ya, orangnya ini banyak tingkah gitu ya, nggak bisa diem gitu loh guys ya. Nggak bisa diem dia, uh, kesana kemari ya, muter-muter gitu loh guys ya. Nanti pas sore jalan-jalan ya, cari teman buat gosip gitu ya, buat bergosip gitu ya. Kemudian nanti kalau siang dia duduk di warung, di depan warung orang gitu ya, ngurumpi, ketawa-ketawa, ngebully orang, ngejek-ngejek orang kayak gitu ya. Memang udah karakternya gitu ya. Nah, dia cari gara-gara ke kamu, tapi kamu di sini paham betul bahwa ini orang memang cari gara-gara ke kamu ya, pengen bikin rusuh gitu ya, sepertinya cari musuh gitu ya. Kamu berusaha untuk diam gitu ya guys ya, namun diamnya kamu ini membuat dia makin menjadi, makin hari itu makin jadi gitu loh guys ya. Dia sepertinya terus saja mengejar kamu di sini ya, agar kamu terpancing emosinya ya, agar kamu terpancing emosinya dan melabrak dia gitu. Dan memang itu juga maunya dia gitu ya guys ya. Tapi di sini aku rasa ya kamu masih bisa menahan diri ya. Namun ada satu titik ya, kelakuan dia yang lewati batas atau melampaui batas ya guys ya, itu benar-benar bikin kamu marah gitu ya guys ya, marah banget ya. Konfirmasi oleh The Hierophant ya guys ya, kamu marah banget ya, benar-benar kamu murka banget, entah itu ada kelakuan dia yang bikin kamu jengkel atau ada perkataan dia yang benar-benar bikin kamu itu marah besar gitu ya guys ya. Akhirnya ada beberapa dari kamu yang ngelawan dia ya, endingnya ya kamu samperin dia gitu ya, kemudian kamu intimidasi atau kamu bentak dia gitu ya, dia kaget, dia terkejut ya, nggak nyangka gitu, kamu tuh marahnya mengerikan gitu ya guys ya. Nah, karena kamu nih orangnya sangat pemberani di sini sebenarnya ya, dikonfirmasi oleh The Chariot ya. Ibarat kata itu lu jual gue beli kayak gitu loh guys ya, dikonfirmasi lagi oleh Six of Wands or Six of Pentacles ya, lu jual gue beli gitu ya. Kamu capek ya dibully terus, atau kamu nih capek banget gitu ya diolok-olok atau dimusuhin sama dia ya, atau dia ini selalu cari gara-gara ke kamu gitu ya, akhirnya dia kena batunya, kamu labrak beneran nih orang ya. Kamu ada yang sampai di sini kamu teriakin ya, kamu omelin gitu ya, kamu bentak ya, ada yang sampai kayak gitu ya guys ya, beberapa dari kamu ya, atau sebagian dari kamu ya. Kalau misalnya ada orang yang cari gara-gara ke kamu tapi ngeyel gitu ya, udah dikasih kelonggaran atau nggak diladenin malah ngejar kamu, yang mana titik kesabaran kamu habis, itu kamu benar-benar akan berubah menjadi versi yang berbeda ya. Kamu terlihat sangar, badas ya, dan beringas ya, bahkan sepertinya buas ya guys ya. Karena kamu udah cukup menahan emosi kamu gitu. Tapi nih orang tuh ngeyel banget ya, ngeyel banget gitu. Selalu saja berusaha untuk ngejolimin kamu ya, entah itu secara verbal maupun non verbal ya, dengan perkataan-perkataan yang pedas, dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Kamu selama ini diam ya, ternyata emosi kamu itu numpuk gitu loh guys ya, tanpa kamu sadari emosi kamu tuh numpuk banget gitu. Akhirnya ada suatu masa atau suatu waktu kamu meluapkan ya segala rasa kekesalan kamu ya, unek-unek kamu itu kamu keluarkan, kamu tumpahkan ke dia gitu ya, sampai kamu tunjuk-tunjuk itu ya, ada ya dari kamu yang sampai ngomel itu, sampai marah itu ya, kamu tunjuk itu mukanya ya, itu saking kamu gregetannya gitu ngelihat kelakuan dia yang makin hari itu makin jadi ya, makin hari itu makin membuat kamu itu benar-benar kayak, sorry itu saya kayak berada di dalam air mendidih gitu loh guys ya, bikin bikin kamu darah tinggi. Iya kayak gitu ya, ibarat kata tuh kayak gitu ya, karena kamu selalu bersabar bersabar dan bersabar, ternyata nggak baik juga ya menahan emosi itu gitu. Setelah kamu tumpahkan segala omelan kamu ya atau amarah kamu kepada dia ya, dia kayak shock, tertegun gitu ya, kaget ya, karena dia nggak tahu bahwa kamu seberingas ini atau
sengeri ini kalau marah gitu ya. Dia benar-benar jadi kayak kecut gitu ya guys ya, bener kayak ada yang sampai dari dia ini yang gemetaran ya, gemetaran ya. Nah itu salah satu atau beberapa dari kamu ya yang langsung to the point gitu ya. Kalau sudah nggak tahan kamu langsung luapkan emosinya, kamu labrak tuh orang gitu ya. Tapi ada juga beberapa dari kamu ini yang menahan emosi ya, nggak pengen cari keributan, tapi kamu tumpahkan semuanya lewat tulisan ya. Kamu update status ya, bikin status gitu ya guys ya, yang mana status yang kamu bikin itu ya mengarah ke dia gitu ya, ditujukan buat dia ya, yang mana kata-katanya itu cukup pedas dan nyelekit gitu ya guys ya, yang mana membuat dia itu malah jadi kena mental gitu. Iya, nah seperti itu ya. Jadi dia yang berkelakuan tapi malah dia yang jadinya kena mental gitu ya guys ya, mungkin karena ucapan kamu yang pedas ya, atau karena kamu labrak tadi ya guys ya, akhirnya dia jadi kena mental ya, jadi kecut gitu ya guys ya, karena kamu capek banget gitu ya guys ya. Setiap orang kan ada batas kesabarannya ya, kamu selalu bersabar dan bersabar, nggak pernah mau ngeladenin nih orang gitu, karena kamu tahu ya orangnya toksik gitu ya guys ya. Tapi semakin kamu biarkan kok semakin menjadi, semakin kayak mengejar ke kamu gitu. Wah, nih orang kayaknya nggak bisa dibiarkan, sekali-kali ini harus dikasih tahu ini gitu ya. Jadi kamu benar-benar muncul ke permukaan di sini ya, dikonfirmasi oleh The Star ya, tanpa ragu, tanpa takut, tanpa rasa gentar sedikit pun ya, kamu menunjukkan siapa dirimu gitu loh guys ya. Kamu selama ini diam untuk menahan diri agar tidak terjadi yang namanya keributan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Namun nih orang kayaknya ngeyel banget gitu loh guys ya. Kayak pengen diladenin gitu, kamu nggak mau ngeladenin dia ini ya, mending kamu cari duit gitu, mending kamu ngerjakan sesuatu yang bermanfaat, berharga ya, di rumah atau di mana aja gitu ya, yang bisa memberi kamu kebaikan gitu kan, mending kamu ke arah sana gitu. Cuman nih orang kayaknya nggak bisa ngelihat kamu gitu loh guys ya, dia selalu kepo dan ngintipin kamu. Setiap kali ada kesempatan dia akan ngebully kamu, atau setiap ada kesempatan dia akan ngolok-ngolok kamu, setiap ada kesempatan dia akan ngerendahin kamu ya, di mana aja, di suatu circle ya, ketika ada banyak orang gitu ya guys ya, atau ketika kamu sendirian gitu ya. Tapi setelah kamu labrak nih orang, dia benar-benar kecut ya, bahkan ada yang sampai gemetaran gitu ya guys ya. Dia yang berkelakuan tapi malah dia yang jadi kena mental. Di sini dia benar-benar kena mental ya guys ya. Nggak nyangka dia ya bahwa kamu itu kalau marah itu ngeri gitu ya, ngeri banget kamu kalau marah ya. Kamu pun juga bisa marah. Dia pikir cuman dia gitu loh guys ya. Dia pikir kamu tuh nggak bisa marah gitu. Dia pikir kamu itu bisa dijolimi seenaknya. Dia pikir kamu tuh bisa injak-injak gitu, diperlakukan semena-mena oleh dia ini gitu ya guys ya. Kamu di sini benar-benar hanya ingin kebaikan dan hanya ingin yang baik-baiknya saja, tapi ini orang selalu memancing ya, memancing emosi kamu ya. Benar-benar kamu tuh setiap hari itu kayaknya tertekan gitu ya dengan kelakuannya dia ya, karena dia selalu berusaha untuk mancing-mancing terus gitu. Kamu nggak pernah terpancing ya. Dan ketika suatu hari tiba ya, suatu saat kamu benar-benar kayak boom gitu ya guys ya, emosi kamu tuh benar-benar meledak gitu ya. Kamu omelin dia atau marahin dia atau kamu labrak dia ya, kamu benar-benar luapkan, tumpahkan emosi kamu gitu ya guys ya. Ya suka atau tidak suka, dia mau dengar atau tidak mau dengar, kamu benar-benar kayaknya tuh marah sama dia ini panjang kali lebar gitu ya guys ya. Kamu ceramahin gitu. Ya kamu ceramahin nih orang ya, sampai dia kecut ya, sampai dia kena mental, dan kayaknya ada yang sampai dari dia ini berhari-hari sembunyi di dalam rumah ya, bahkan ketakutan ketika ketemu sama kamu. Ya itu ada loh yang kayak gitu ya guys ya, ada dari kamu yang sampai ngelabrak nih orang gitu ya guys ya, karena nih orang memang apa ya, memang sengaja ya bikin masalah sama kamu biar kamu tuh nggak betah loh stay di sana, karena dia nggak suka kamu itu tidak seperti yang lainnya yang mau jadi tukang gosip ya, yang mau jadi gerombolannya, sekutunya gitu, yang mau diajak untuk berbuat kejoliman, rame-rame ngebully orang, rame-rame ngolok-ngolok orang, rame-rame ngejek orang gitu kan. Semua daripada teman-teman yang dia deketin itu pada mau kecuali kamu gitu. Oleh karena itu dia gergetan gitu. Iya. Nah, jadi
Di sini dia yang berkelakuan tapi malah dia yang jadi kena mental ya. Karena di sini kamu memiliki energi fire yang sangat kuat atau strong ya guys ya. Karena kalau kamu marah, ini kamu benar-benar tidak bisa dikendalikan ya. Di sini benar-benar kamu itu kekuatannya berlipat ganda loh. Kalau marah itu, sorry to say ya, udah kayak berubah jadi apa, Power Rangers. Benar-benar kamu keluarkan unek-unek kamu ya, kekesalan kamu yang selama ini terpendam ya, emosi kamu yang numpuk gitu. Benar-benar boom gitu ya, ledak gitu ya. Benar-benar ini orang nggak akan bisa ngelawan kamu lagi, akan terdiam, tak akan bisa berkutik lagi ya, karena kamu kalau sudah ngomong itu benar-benar kayak udah pedas banget ya, nyelekit, dan juga itu sesuai dengan kenyataan yang ada gitu loh guys ya. Jadi kamu tuh nggak membual seperti dia ya, yang mana nggak ada faktanya ya, kamu benar-benar mengatakan kebenarannya gitu, sehingga dia sampai melongo ya, benar-benar dia jadinya kena mental gitu. Ini akibat dia yang suka main-main sama kamu dan cari gara-gara atau cari masalah sama kamu. Dia nggak tahu aja kalau kamu ini kalau sudah marah itu serem gitu loh guys ya. Nah, karena kamu selama ini itu hanya berfokus pada dirimu sendiri, pada pencapaian-pencapaianmu. Kamu selalu berusaha untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya ya. Kamu tidak begitu pedulikan apa kata orang, omongan orang ya, atau gangguan-gangguan di sekitar kamu. Kamu sering abaikan gitu ya. Kamu nggak mau ngeladenin ya. Tapi ini orang semakin hari kan semakin berani sama kamu. Semakin hari semakin menunjukkan ketidaksukaannya dengan berbagai macam cara, yang mana ini bikin kamu benar-benar kayak udah enek banget gitu ya. Kamu udah muak dengan semua tingkah lakunya, dengan kelakuan buruknya, dengan kelakuan jolimnya terhadap dirimu, yang mana akhirnya kamu memutuskan untuk menegaskan kepada dia, lu jangan main-main sama gue, kayak gitu loh guys ya. Untuk menegaskan kepada dia, lu nggak boleh seperti itu, gue nggak terima, kayak gitu loh guys ya. Jadi kamu ini benar-benar sebetulnya orang yang berjiwa sangat tangguh ya guys ya di sini ya, sebenarnya ya, tanpa dia ketahui siapa kamu sebenarnya ya. Dia pikir kamu nggak akan berani ngelawan dia gitu. Dipikir kamu tuh sorry itu saya cemen, pengecut. Dia pikir seperti itu, makanya dia semakin berani ngebully kamu, ngejelekin kamu, ngejatuhin kamu, ngefitnah kamu, atau melakukan sesuatu yang bikin kamu kesal. Dia semakin berani setiap harinya karena dia pikir ya kamu nggak akan pernah melawan ya. Dia pikir kamu nggak akan seperti orang-orang berani untuk melawan dia gitu ya guys ya. Tapi ternyata dugaan dia salah ya. Kamu adalah seorang pemberani yang mana memiliki mental yang kuat dan jiwa yang tangguh. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, di sini energinya ada yang berasal dari elemen fire signs ya, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Kemudian di sini ada yang berasal dari elemen water signs, yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs, yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen air signs, yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Dan di sini yang strong energinya itu ada yang berasal dari zodiak Cancer, Aquarius, dan Taurus ya. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat pesannya buat kamu apa ya. What is message from the universe for you? Only one card. Oke, di sini ada Flower of Venice Mellow. Delicate, fleeting beauty. When life is not coming up roses, look to the west and find the beauty hidden within them. Sepertinya di sini ya, saat ini kamu bukanlah seseorang yang bisa diremehkan atau dipandang sebelah mata ya guys ya. Kamu teguh terhadap pendirian kamu, kamu berprinsip, dan kamu menjaga harga diri, harkat, dan martabatmu dengan sangat baik ya. Kamu juga menjaga reputasi atau nama baik keluargamu ya. Kamu benar-benar seorang protektor dalam keluargamu ya. Kamu nggak akan terima kalau dirimu atau keluargamu gitu diperlakukan buruk dan diinjak-injak nama baiknya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya guys ya. Kamu benar-benar di sini akan berubah 180 derajat ya, menjadi seseorang yang berbeda ketika kamu mulai marah ya guys ya, atau ketika kamu tidak terima dengan ketidakadilan yang diberikan oleh
seseorang yang toksik ya. Di sini kamu sudah banyak melalui asam garam kehidupan ini ya guys ya. Jadi kamu tuh lebih paham ya, karena kamu ini sering sekali mungkin dibohongi, dihianati, diperlakukan buruk ya oleh orang-orang toksik di masa lalu, dan kamu belajar dari sana, akhirnya kamu mulai membentuk kepribadian kamu ini menjadi personality yang berbeda 180 derajat dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kamu begitu polos, begitu lemah, begitu lugu, sekarang kamu begitu tangguh, begitu kuat, dan begitu cerdas ya, karena kamu udah bisa membedakan mana yang tulus, mana yang modus, mana yang fake, mana yang beneran, kayak gitu loh guys ya. Sehingga orang-orang sekitar ini nggak bisa memperlakukan kamu semaunya, dan mereka juga tidak bisa memanipulasi kamu dengan mudah. Nah, seperti itu. Dan sepertinya beberapa dari kamu di sini itu memiliki karakter saat ini di mana kamu kayaknya ada punya prinsip, kamu akan memperlakukan orang lain sebagaimana kamu diperlakukan. Kayak gitu loh guys ya. Kamu adalah cerminan dari kelakuan atau tindakan orang lain. Kayak gitu ya. Jadi kamu nggak mau lagi dijolimi, bahkan kamu nggak mau lagi diperlakukan seenaknya oleh orang-orang itu ya. Karena kamu kayaknya mulai mencintai dirimu sendiri ya. Kamu mulai menghargai eksistensimu. Kamu tidak lagi mengabaikan tentang dirimu sendiri. Kamu tahu bahwa dirimu itu sangat berharga, dan orang tak seharusnya memperlakukan kamu dengan semaunya atau semena-mena. Kamu nggak akan terima kalau ada orang yang menginjak-injak harga dirimu. Wow, luar biasa ya guys ya. Bagus sekali ya, di sini kamu kayaknya udah pandai sekali dalam memproteksi dirimu ya guys ya. Kalau tidak ada orang yang bisa menolong dirimu, maka kamu akan mengandalkan dirimu sendiri untuk menolong dirimu sendiri ya. Bagus sekali ya guys ya. Di sini pesannya buat kamu, tetaplah kamu menjadi sosok yang berkarakter kuat ya guys ya, agar tidak mudah orang-orang itu menyepelekan dirimu atau merendahkan dirimu. Munculkanlah karaktermu ya ke permukaan, dan tanpa kamu pedulikan gitu ya apa kata mereka ya. Selama kamu berjalan di jalan kebenaran, selama kamu berada di jalan yang tepat ya, yang mana itu adalah jalan kebaikan ya, kamu tak perlu ragu ya guys ya. Tetaplah berbijaksana di sini ya guys ya. Kamu perlu berusaha untuk mengendalikan emosi ya, menstabilkan emosi kamu ya, agar itu tidak merugikan kamu ya, atau kesehatan mental kamu ya guys ya. Karena ketika kamu berinteraksi atau terkoneksi atau berdealing dengan orang toksik, otomatis ya energinya mereka itu akan mancar dan terserap oleh dirimu. Apalagi kalau kamu adalah seorang empat ya, atau orang yang sangat sensitif ya, sangat peka ya. Dikhawatirkan itu akan merugikan dirimu loh guys ya, kalau kamu terlalu sensitif ya. Agar perilaku orang-orang toksik itu, kelakuan si dia yang toksik itu tidak numpuk di emosi kamu gitu ya. Kamu perlu setiap hari itu healing ya guys ya, melepaskan energi negatif yang terserap atau tersedot secara otomatis gitu ya guys ya. Karena orang toksik ini selalu dia ini ingin mentransfer energi negatifnya ke kita gitu ya. Jadi kalau kita nggak healing, nanti numpuk loh ke emosi, yang mana akhirnya itu bisa meletup, meledak ya, dan akhirnya itu mungkin saja nantinya bisa merugikan kita juga kan. Kita akan jadi pemarah mungkin ya, darah tinggi ya. Nah itu kan bisa jadi penyakit dan sebagainya, itu kan bisa merugikan juga gitu loh guys ya. Jadi ada baiknya belajarlah mulai sekarang untuk bisa mengontrol diri sendiri dan mengendalikan emosi ya, agar tidak mudah terpancing dengan kelakuan orang toksik yang mana memang sengaja dia atau mereka itu cari gara-gara ke kamu agar kamu itu ikutan toksik gitu loh guys ya. Jadi jangan sampai kamu ikutan toksik juga ya. Oleh karena itu kamu bisa membentengi diri kamu ya dengan cara melepaskan energi toksik itu melalui healing ya, atau penyembuhan diri ya guys ya. Mungkin meditasi, mendekatkan diri kepada Tuhan, banyak beribadah ya guys ya, atau kamu grounded gitu ya, mencoba untuk menenangkan diri ya, menepi dulu gitu ya, menepi dari keramaian ya, mencoba untuk refleksi diri, koreksi diri, dan berusaha untuk bisa menenangkan hati dan pikiran. Itu akan membantu kamu untuk melepaskan energi negatif dari orang toksik itu. Walaupun dia si toksik ini berusaha untuk memberikan energi negatifnya ke kamu, kamu bisa menangkisnya dan kamu bisa menghalau setiap energi negatif dari dia, yaitu membentengi diri kamu dengan
kecerdasan emosional. Jadi kamu perlu banyak-banyak menenangkan diri atau meditasi ya, untuk bisa mendapatkan ketenangan hati ya, dan meningkatkan kecerdasan emosional kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, keberkahan, kebaikan, energi yang positif, keberuntungan, keberlimpahan, kerezekian yang baik, dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.